yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Firman berkata yang mata kuat dan jiwa harus selalu kunantikan di setiap langkah percaya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami semua siang dan malam kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi yang kita ini kami ada di tempat pagi-pagi itu karena kasih karena yang besar bagi kami. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir itu kami tidak tahu apa mereka. Tapi kami percaya Tuhan, percaya. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh, sakit, yang lemah tubuh Tuhan tolong sakit, Tuhan sembuhkan supaya mereka tetap kuat dan semangat untuk mendengarkan firman kebenaran. Begitu juga kami mendoakan jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami yang bagian di tempat ini selalu Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga tak lupa juga mendoakan hamba Tuhan
pagi ini akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Yes. Dan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidup kami setiap hari di mana kami berada. Yes. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami, menjadi iman yang kuat karena pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yes. Kami mendoakan juga hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta dan keluarganya, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Yes. Tuhan Yesus, ini doa kami, Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa hebohnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa dan betapa bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Rapat di kepala yang sudah tuanya seperti yang menari ke bukit Sion bersama kami pintakan Tuhan agar dekat-dekat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya betapa bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa yang bukan buahnya seperti yang menyadari menangis ke bukit Sion bersama lagi pintakan Tuhan dekat-dekat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya aku rapat di kepala yang bukan buahnya seperti menyadari menangis ke bukit Sion bersama lagi pintakan Tuhan dekat-dekat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya
Yesus Kristus yang ratus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah. Untuk bagi orang yang hidup dan mati, aku berdoa terus, gereja yang pengampunan dosa, kita dari dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria, sehingga kami boleh mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan bahkan ya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali ya Bapak Ibu. Sebenarnya sudah lama sekali saya tidak hadir di sini, gitu ya kan.
Kalau tidak salah sekitar 7 atau 5 tahun yang lalu saya pernah datang ke tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan juga, ya. Nah, sekarang cek, ya, saat ini rupanya ada lagi kesempatan bagi saya untuk memperdengarkan firman Tuhan, ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengajak kita melihat satu bagian daripada firman Tuhan yang sudah tidak asing buat kita, ya. Saudara-saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, ya, Mazmur 23. Saudara-saudara, saya pikir semua kita sudah mengenal Mazmur ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, saudara-saudara, Mazmur ini sudah diubah menjadi satu puji-pujian yang sangat agung, dan sudah banyak orang diberkati oleh Mazmur ini. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Nah, saudaraku, demikian firman Tuhan. Judulnya Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang saya bacakan tadi sangat indah sekali, ya. Dan banyak orang memakai Mazmur ini untuk saling menghibur, ya, dan bahkan dijadikan nyanyian untuk diperdengarkan, sehingga memberkati banyak orang. Tapi tahukah saudara bahwa Mazmur ini ditulis sebenarnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Ya, waktu itu Daud menulis Mazmur ini, dia berada di dalam kondisi dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dan kemudian dia harus lari dari tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi gundah gulana, ya, Daud menuliskan akan Mazmur ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah Mazmur ini adalah sejarah kelam kehidupan Daud. Tetapi di dalam kehidupan yang penuh kekelaman itu, dia justru melihat ada campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Dan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara-saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pertama-tama, ya, bahwa Raja Daud itu akhirnya mengungkapkan tulisannya ini dengan mengatakan bahwa Tuhan melengkapi kebutuhan kehidupannya. Saudara, itu terlihat daripada perkataan dari Mazmur Daud yang kedua, ayatnya yang kedua. Ya, di sana dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita sebagai manusia, ya, tidak luput dari permasalahan di dalam dunia ini.
Jadi saudara-saudara, kadang orang berpikir begini, ya, anak Tuhan itu atau murid Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu kalau bisa hidupnya lancar-lancar saja, ya, tidak ada halangan, tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, ya. Nah, saudara-saudara, kalau ada cobaan dianggapnya sebagai sesuatu hukuman, ya, dianggapnya sebagai sesuatu yang pasti ada dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan, begitu. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita tidak mengakui bahwa kita itu sebenarnya tidak luput daripada kesulitan. Nah, saudara-saudara, ini akan kita pelajari di dalam kehidupan kita, ya, bahwa kita menjalani kehidupan ini kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan bahkan tidak luput daripada permasalahan. Dan di dalam kekurangan itu, saudara-saudara, kita seringkali melihat, ya, di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, ya kan, kita kurang apa? Kurang kasih sayang, ya, kurang damai, kurang berkat, kurang uang, dan kurang hal-hal lainnya. Banyak sekali hal yang masih kurang di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Mazmur tadi kita melihat bahwa kekurangan-kekurangan kita yang begitu banyak itu sebenarnya Tuhan akan mencukupkannya bagi kita. Seperti seorang gembala, dia memimpin akan domba-dombanya dan membaringkan domba-domba itu di padang yang berumput hijau. Ya. Tuhanlah yang membimbing, saudara. Tuhanlah yang membawa kita ke air yang tenang. Dan di sana kita akan dicukupkan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan kepada kita bahwa kita tidak luput daripada segala permasalahan di dalam dunia ini, sama seperti orang lain. Ya. Tetapi saudara-saudaraku, bedanya antara kita dengan orang lain, yaitu kita ada bimbingan dan pertolongan Tuhan, ya, di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, khususnya di dalam Perjanjian Baru, saya ajak kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dan 26. Ya. Matius 6, ayatnya yang ke-25 dan yang ke-26. Nah, saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan mencukupkan dan memelihara kita di dalam hidup ini. Ya, sama seperti waktu Daud menulis Mazmur itu. Mazmur itu ditulis oleh Daud dengan penuh keyakinan dan iman. Walaupun dia berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan hidup kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, saya tidak tahu. Ya, saudara tahu sendiri apa yang saudara alami. Tapi saudara-saudara, kita harus mempunyai keyakinan seperti Daud bahwa Allah Tuhan kita melengkapi kebutuhan kita dan Dialah yang memelihara kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan hanya di dalam perjanjian lama terungkap hal itu, di dalam perjanjian baru pun. Ya, di dalam pengajaran Tuhan Yesus pun diungkapkan sekali lagi untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memelihara kita.
Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat lebih jauh sedikit daripada Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Ya. Saya akan membacakan untuk kita di ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah saudara, ayat ini juga dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan sekali lagi ayat ini dikatakan kepada saudara dan saya pada hari ini. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara belum mengenal istilah kuk, ya, maka saya akan memberikan gambaran seperti ini. Ya. Saudara pernah melihat orang membajak sawah. Ya kan? Pada saat saudara melihat orang membajak sawah, maka dia memerlukan alat bantu. Alat bantu itu adalah lembu, ya, lembu yang menarik bajak. Nah, saudara-saudara, bajak ini yang ditarik itu berupa kayu yang dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa menarik itu tanah-tanah yang ada di sawah atau di ladang begitu, ya kan? Dan usaha daripada lembu itu waktu dia menarik bajak ini, ya, maka akan dibutuhkan 2 lembu di situ, ya, 2 lembu. Yang satu adalah lembu yang sudah tua, yang sudah berpengalaman begitu, yang sudah berpengalaman bekerja. Dan yang satu adalah lembu muda yang masih belum punya pengalaman, tetapi dia mempunyai tenaga yang cukup kuat. Ya, jadi saudara-saudara, kalau bajak itu dipakai oleh petani, maka dia akan memasangkan 2 lembu di situ. Ya, satu lembu yang sudah berpengalaman dan yang sudah tua, dan yang satu lagi lembu muda yang tidak punya pengalaman sama sekali. Nah, pada saat lembu yang sudah tua dan yang lembu yang muda ini bekerja bersama-sama, maka bajak itu akan ditariknya. Dan tanah itu akan digemburkannya, akan dibalikkannya, saudara-saudara. Ya. Kenapa petani itu menggunakan 2 lembu ini? Ya. Kenapa tidak memakai 2 lembu muda, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, kalau dipakai 2 lembu muda, maka dua-duanya sama-sama tidak punya pengalaman dan pekerjaan tidak akan selesai. Nah, saudara, akhirnya petani menggunakan 2 lembu di situ. Satu lembu tua yang sudah berpengalaman dan yang satu lembu muda yang penuh dengan tenaga. Maka keduanya akan berjalan bersama-sama dan petani itu akan menyelesaikan berhektar-hektar tanah yang harus digemburkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah gambaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Ya, diingatkan bahwa kita akan memikul kuk bersama dengan Tuhan, tidak berjalan sendirian. Ya, kita tidak punya pengalaman yang banyak di dalam dunia ini, banyak permasalahan yang kita hadapi. Ya, persoalan, kesulitan, tantangan itu 1001 macam bentuknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengalaman ini Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, ya, bahwa sebenarnya kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, dialah yang menggambarkan dirinya sebagai lembu tua, lembu yang berpengalaman, ya. Dan kita adalah lembu muda yang boleh dikatakan lembu yang tidak punya pengalaman apa-apa. Tapi di dalam perjalanan di dunia ini kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Dan oleh sebab itu pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan, ya, tantangan kehidupan, pencobaan yang kita alami, ya, akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendirian. Itulah sebabnya di dalam tulisan Daud di dalam Mazmur 23, dia tidak takut bahaya. Ya. Dia selalu merasakan bahwa ada pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur itu akhirnya menarik. Ya, menarik buat saudara, menarik buat saya, ya kan? Yang mengingatkan kepada kita bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan melihat bagian yang kedua. Di bagian yang kedua, Mazmur 23 tadi, di sana dikatakan bahwa Tuhan memimpin Daud. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu terungkap dan terlihat dengan jelas di dalam tulisan Mazmur ini, ya, ayat yang keempat dan yang kelima, saudara-saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalimat yang digunakan berjalan dalam lembah kekelaman itu dalam bahasa Inggrisnya walk through. Ya, walk through itu artinya masuk dan keluar lagi dengan aman, begitu. Dipimpin masuk, tetapi dijamin sampai keluar tidak ada masalah, tidak ada aman-aman saja, begitu. Tepatnya begitu ya, dipimpin masuk dan keluar lagi berada dalam kondisi aman-aman saja. Itulah yang diterjemahkan dengan istilah walk through, ya, atau di dalam bahasa Indonesia yang kita lihat di dalam Mazmur ini, berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah walk through ini, ya, kita jumpai pada saat Abraham, ya, ingin mengorbankan putranya di Gunung Moria. Nah, saudara-saudara, ingatkan waktu Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa Ishak ke atas Gunung Moria dan akan mengorbankannya bagi Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, waktu itu Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, bawalah anakmu yang satu-satunya itu, ya, ke atas gunung dan korbankanlah dia bagiku. Nah, saudara-saudara, keesokan harinya Abraham memanggil para budak-budaknya itu, ya, 2 orang, dan kemudian menyiapkan kayu bakar, membawa Ishak, dan kemudian membawa kayu bakar dan juga obor, ya, bersama dengan senjatanya. Ya, mereka berjalan bersama-sama sampai di kaki Gunung Moria. Abraham berkata kepada budaknya begini, kalian tunggu di sini, ya, kami akan pergi sembahyang ke atas gunung itu, ya. Jadi saya, Ishak, akan pergi sembahyang di sana. Nah, saudara-saudara, kemudian Abraham bilang sama budaknya, ya, dan setelah kami selesai sembahyang, kami akan kembali lagi kepadamu. Nah, saudara-saudara, perkataan kami akan kembali lagi kepadamu, ya, sebenarnya di dalam benak Abraham itu sudah terpikir bahwa dia akan membawa anaknya sampai ke puncak Gunung Moria dan kemudian di sana akan dikorbankannya si Ishak ini, ya. Tetapi dia berani berkata dengan iman bahwa kami akan kembali lagi, seperti kami pergi begitu juga kami datang. Nah, saudara-saudara, siapa sebenarnya yang mengajari Abraham untuk berkata demikian? Ya.
Apakah dia akan menjamin bahwa dia pergi ke atas Gunung Moria dan kembali lagi bersama dengan anaknya? Saudara-saudara, tidak ada jaminan sebenarnya. Ya. Tetapi Abraham sudah berani berkata begitu. Karena dia tahu bahwa dia akan pergi dengan anaknya dan naik ke atas gunung, setelah itu akan kembali lagi kepada budak-budaknya dalam kondisi seperti pada saat dia pergi. Nah, saudara-saudara, hal seperti itu ditanyakan juga oleh Ishak pada Abraham. Ya, waktu mereka sudah meninggalkan budak-budaknya, Abraham bersama Ishak terus naik ke atas Gunung Moria. Dan di dalam tengah perjalanan di atas gunung, sebelum sampai puncak Gunung Moria, ya, Ishak bertanya kepada Abraham, bertanya untuk kedua kalinya. Ya. Abraham berkata dengan iman. Ya. Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada kayu bakar. Di manakah domba yang akan kita korbankan?" Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Abraham menjawab Ishak dengan iman, saudara-saudara. Dia katakan, nanti Tuhan akan sediakan. Saudara-saudara, apakah Abraham sudah tahu bahwa di atas gunung nanti ada seekor domba yang tanduknya tertambat? Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus, Abraham tidak tahu itu. Dan Tuhan tidak cerita tentang itu. Tetapi Abraham berani berkata kepada Ishak bahwa nanti di atas gunung itu Tuhan akan menyediakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, setelah sampai di atas Gunung Moria, Ishak diikat. Dan Ishak diikat, kemudian senjata dari Abraham dihunuskan dan siap untuk membunuh Ishak. Nah, saudara-saudara, pada saat itulah Allah berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Kemudian setelah Allah berkata demikian, maka dia menoleh ke belakang dan melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tertambat di semak-semak belukar. Domba itulah yang akan diambil oleh Abraham, dikorbankan menggantikan anaknya. Ya. Dan kemudian setelah pengorbanan selesai, dia terus turun dari Gunung Moria bertemu dengan bujang-bujangnya, bertemu dengan budak-budaknya, saudara-saudara. Dalam kondisi persis seperti apa yang dikatakan Abraham. Seperti kami pergi, demikianlah kami datang. Ya. Saya bersama dengan anak saya berada dalam kondisi aman-aman saja. Ya. Nah, saudara-saudara, kalimat yang keluar dari Abraham 2 kali berturut-turut di dalam perjalanan yang sama, ya. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membuktikan bahwa Abraham punya iman. Ya. Itulah yang saya sebut tadi, walkthrough tadi, ya. Pergi dalam kondisi yang baik-baik saja dan kembali lagi dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, di dalam ungkapan Mazmur 23 ayat yang keempat tadi kita melihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud berani berkata begitu? Karena Tuhan akan memimpin dia dalam kondisi yang baik-baik saja, masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman, tidak aman, tidak enak. Tetapi dia akan keluar lagi dalam kondisi baik-baik saja seperti waktu dia masuk. Nah, saudara, inilah yang harus menjadi pedoman kehidupan kita di tengah dunia yang tidak baik-baik ini. Ya, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita terbawa oleh situasi. Ya kan? Pada saat kita masuk melihat situasi yang begitu kacau balau begitu, ya kan, tidak baik, ya, tidak kondusif, dan kemudian kita terpengaruh, ya, kita seperti orang-orang yang lata gitu, ya kan, orang lata, ya, dan kemudian kita mengikuti
mengikuti arus dunia ini, dan kemudian kita terbawa di dalam kehidupan sama seperti orang dunia. Padahal kita tidak seharusnya seperti itu, ya. Tuhan yang memimpin kita, Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Pada saat kita masuk di dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tetapi kita akan dipimpin keluar dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah luar biasanya kita. Inilah yang membuat kita itu berbeda daripada yang lain. Inilah situasi dari Daud, ya. Dan kita dikehendaki Tuhan supaya masuk ke dalam situasi seperti itu. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus, saya mengajak saudara membuka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kekuatan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Rasul Paulus berkata dengan tegas kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Allah adalah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ya, Tuhan menyediakan jalan keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini yang disebut masuk dalam kondisi yang tidak baik dan keluar lagi dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya. Nah, saudara-saudara, gambaran seperti itu semakin jelas terlihat di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Abraham mengalami pergumulan yang cukup berat di dalam hidupnya, dia punya iman dan dia percaya. Dan itu dikonfirmasi di dalam hidup Abraham. Ya kan? Nah, sekarang saudara-saudara, Allah mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita berada di dalam situasi yang tidak baik di dalam dunia ini, tetapi kita berani masuk di dalam pimpinan Tuhan, dan kemudian kita keluar lagi juga berada di dalam pimpinan Tuhan, dan kemudian kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, terkadang saudara-saudara, manusia ini cepat ambil keputusan, ya. Dan waktu dia masuk di dalam pencobaan, kemudian langsung putus asa, ya, langsung berkata sudah tidak ada harapan. Ya. Waktu dia berkata tidak ada harapan, saudara-saudara, dia sudah tidak punya iman. Setelah dia tidak punya iman, jalan keluar yang disediakan Tuhan baginya, dia tidak lihat, dia tidak perhatikan itu, ya. Dan bahkan dia menganggapnya itu adalah jalan buntu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan mencelikkan kita, membuka mata rohani kita. Coba lihat Abraham, ya. Sekalipun dia berada di dalam kondisi yang genting pada saat itu, dia masih berkata-kata dengan imannya. Bukan hanya satu kali dia berkata dengan iman, saudara-saudara. Di dalam perjalanan sudah mau menuju puncak Gunung Moria, dia dikonfirmasi sekali lagi, ya, dengan pertanyaan dari anaknya sendiri yang akan menjadi korbannya, saudara-saudara.
Tetapi Abraham tetap menjawab dengan iman. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Iman yang dia katakan, dari bawah gunung Moria sampai ke puncak gunung Moria terjadi. Ya. Itulah sebabnya akhirnya Abraham bisa melihat jalan keluar yang telah Tuhan sediakan baginya. Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Abraham bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Bukan pencobaan-pencobaan yang tidak ada jalan keluar. Ya. Coba kalau bagi kita, saudara-saudara yang kurang iman. Coba bagi kita yang kurang kasih, kurang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, udah tidak ada harapan. Ya. Naik ke atas gunung yang sudah tahu bahwa yang akan dikorbankan adalah anak kita. Dan anak kita bertanya sekali lagi, Bapak, sudah ada kayu bakar. Di mana korbannya? Kita akan menjawab dengan gemetar, ya. Tidak tahu anakku, ya. Siapa nanti yang akan dikorbankan? Ya kan? Nah, saudara-saudara, mungkin itulah jawaban orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Tapi Abraham adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan dia berani menjawab dengan iman. Dan akhirnya terjadi persis seperti yang dia mau. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kita di zaman ini, ya, kita berada di dalam situasi yang mungkin tidak segampang yang kita pikirkan, ya kan? Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh khawatir, ya. Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh takut. Mari kita belajar seperti Abraham. Alkitab sudah berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Kalaupun kamu masuk di dalam pencobaan itu, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Apalagi yang kurang buat kita? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jalanilah hidup ini dengan iman. Ya, jalanilah hidup ini dengan iman. Yang terakhir, saudara-saudara, Mazmur 23, ya. Di bagian yang terakhir itu adalah di dalam ayatnya yang kelima dan yang keenam, ya. Nah, saudara-saudara, saya bagi seperti ini biar supaya kita mudah mengingatnya, ya. Nah, saudara, di bagian yang terakhir ini, ya, Daud menulis dan berkata begini, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Daud memutuskan, ya, bahwa lebih baik dekat dengan Tuhan. Ya. Hidup diberkati adalah hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, menyadari bahwa Tuhan mencukupkan kita dari segala macam kebutuhan. Menyadari bahwa Tuhan memimpin perjalanan kita dan menjaga kita. Itu memang baik. Ya, lebih baik lagi jikalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Karena kita hidup dekat dengan Tuhan, akan turun berkat dan rahmat-Nya bagi kita. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya mengajar juga di sekolah minggu, ya. Saudara-saudara, waktu saya memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu, saya tekankan kepada mereka, ya, bahwa dekat dengan Tuhan itu akan membuat kita lebih cerdas. Lebih cerdas. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan, kita akan diberikan pengajaran oleh Tuhan. Tuhan akan mengajarkan kepada kita sehingga kita menjadi lebih pintar, ya. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu kan rata-rata
masih sekolah di sekolah ya, baik dia SD ataupun SMP, sekalipun mereka masih SMA gitu ya kan. Nah saudara, saya katakan kepada mereka, saya tanya kepada mereka, ingat nggak kapan kamu pertama kali bisa membaca? Nah saudara, kalau saya tanya ini kepada Bapak Ibu, ya kan, pernahkah saudara ingat kapan pertama kali saudara bisa membaca? Nah, saudara-saudara, rata-rata menjawab lupa, gitu ya kan? Waduh, saya nggak tahu tuh, gitu ya kan? Nah, saudara-saudara, anak-anak juga seperti itu. Waktu saya tanya mereka, kapan kamu bisa membaca? Kapan kamu bisa menulis? Kapan kamu bisa berhitung? Kapan kamu bisa tahu 1 tambah 1 2? Ya, 2 tambah 2 4, gitu ya kan? Nah, saudara-saudara, anak-anak rata-rata bilang tidak ingat. Ya. Terus udah gitu, sekarang kamu bisa tahu bahwa 1 tambah 1 2. Ya. Kalau dieja ibu dibaca ibu, ya kan? Sekarang kamu tidak perlu eja lagi, langsung membaca ibu begitu. Melihat kata-kata dan tulisan-tulisan itu, kamu bisa tahu maksud dan tujuannya. Dari mana kamu tahu itu? Ya, mereka pikir-pikir gitu ya kan. Ya, tetapi mereka bilang lupa. Ya, tetapi nyatanya sekarang sudah bisa baca, bisa tulis, ya kan? Nah, saudara-saudara, saya katakan kepada mereka, ya, coba kamu perhatikan. Kamu itu bisa baca dan bisa tulis karena kamu terus bergaul dari hari ke hari di sekolah. Ya. Bersama dengan guru, bersama dengan teman, dan terus melatih dirimu di suasana sekolah. Ya. Berapa lama kamu di sekolah? 1 hari itu mungkin sekitar dari jam 7 sampai jam 12. Ya kan? Ada yang dari jam 7 sampai jam 2 sore. Jam 2 siang gitu ya kan? Nah, saudara-saudara, situasi di sekolah inilah yang membentuk kamu sehingga kamu bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Semakin kamu punya waktu yang panjang di sekolah, semakin pintar kamu. Oh iya, mereka baru ingat. Iya betul, gitu ya kan? Nah, akhirnya mulai dari SD sampai lulus, masuk SMP, sampai lulus, masuk SMA, terus kuliah, gitu ya kan? Nah, semuanya terus belajar dan belajar. Waktu kamu semakin belajar, semakin pintar, semakin belajar, semakin tahu, semakin belajar, semakin ngerti. Orang ngomong langsung menangkap maknanya, gitu ya kan? Waktu membaca kalimat demi kalimat itu memberi arti, memberi makna di dalam hati dan pikirannya. Nah, saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena kamu hidup bergaul di lingkungan sekolah yang baik. Ya. Bergaul dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga semua itu kamu dapatkan. Nah, saudara, kalau kita terapkan itu di rumah Tuhan, ya, seperti Daud berkata, aku mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kira-kira hidup Daud bagaimana? Akan menjadi seperti apa? Nah, saudara, dia akan lebih mengerti maksud Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan, dia akan mengerti lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman kehidupan yang bernuansa rohani di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pantaskah dia diberkati Tuhan? Nah, saudara-saudara, banyak orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Bahkan banyak orang tidak mau datang ke rumah Tuhan, tetapi mau berkat dari Tuhan. Mungkinkah itu terjadi? Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus, sangat menyedihkan. Ya, menghadapi tantangan hidup, mereka sudah menganggap tidak ada jalan keluar. Tuhan sediakan jalan keluar, dia bilang itu jalan buntu. Dia tidak merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan.
setiap hari mengeluh, setiap hari berteriak kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Ya. Kenapa Engkau tidak dengar doaku? Kenapa Engkau tidak memberi aku jalan keluar dalam hidup ini? Saudara-saudara, karena dia hidup jauh dari Tuhan. Coba kalau dia hidup dekat dengan Tuhan. Kesulitan apapun kita akan lihat, sekecil apapun kita akan lihat jalan keluar Tuhan sudah sediakan. Ya. Berkat Tuhan tidak akan luput daripada orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membawa kita ke dalam satu pemahaman yang benar tentang Allah kita. Ya, seperti Allah yang dikenal oleh Daud, demikian Allah yang diperkenalkan oleh Yesus maupun Rasul Paulus kepada kita. Ya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami melihat Mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam pergumulannya yang begitu berat, ya Tuhan. Tetapi dia lebih memilih dekat dengan Tuhan karena dia tahu dari sanalah datang berkat yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah rahmat dan sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami akan beserta dengan kami seperti Daud, seperti Tuhan beserta dengan Daud. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat lepas bawa persembahan pujian gunakan sembahku bagimu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan, pujian menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Sepatu berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih menarik memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Serahkan kepada hidupku, dan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Kami telah ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami mengerti, memahami, dimanapun, kapanpun, persoalan, tantangan, kesulitan hidup yang kami hadapi, kami tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kami. Yakinkan setiap kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna untuk kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Jimmy Sumadi di tengah-tengah pelayanan sebagai gembala sidang di GPMRI yang ada di wilayah Kapuk. Berkati ketiga anaknya, berkati istrinya yang juga membantu pelayanan. Apa yang didoakan Tuhan boleh dengar. Apa yang diusahakan untuk pengembangan jemaat, Tuhan yang berkati. Kami berdoa terus untuk kesehatannya, terutama untuk jantung beliau. Tuhan sudah memberikan umur yang panjang baginya. Dan dalam pertolongan Tuhan, ia boleh melayani kami hari ini. Tuhan tolonglah supaya bagian jantungnya tetap dalam pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga Pendeta Jimmy Sumadi beserta dengan istri boleh terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di ruangan ini. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing dan sejauh mana iman pengharapan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan tambah-tambahkan. Demikian juga pengenalan takut akan Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan. Sehingga kami menjadi jemaat GKRI yang militan. Jemaat yang mampu memuliakan Tuhan. Jemaat yang terus bekerja untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir. Tuhan juga tetap menolong mereka semua. Dan hamba berdoa karuniakan hikmat bijaksana kepada setiap kami, supaya kami mampu menilai, mampu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk apa yang kami usahakan, apa yang sedang jemaat-Mu kerjakan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya boleh ada di dalam pertolongan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih, karuniakan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami. Biar kami memiliki kondisi tubuh yang sehat, yang prima, untuk dapat melakukan banyak kegiatan. Tolong juga kami dan keluarga kami. Biar kami terus mendekat kepada Tuhan. Kami tetap waspada terhadap tipu muslihat si jahat. Tidak ada satupun anggota keluarga kami yang dijerat, yang dipanah oleh si jahat. Tapi kami boleh mampu memenangkan pertandingan demi pertandingan, atau pertarungan demi pertarungan di tengah-tengah dunia ini.
Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam persoalan, Tuhan yakinkan bahwa Engkau beserta dengan setiap jemaat-Mu yang demikian. Buat masa depan kami juga, masa depan yang cemerlang, masa depan yang lebih baik lagi, dan termasuk anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di mana kami ada, di Wacung dan sekitarnya, dan bahkan di mana sidang jemaat-Mu berada. Mari Tuhan, jadikan kami sebagai saksi Tuhan. Kami mampu memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Kalau ada orang yang berniat jahat, dibatalkan demi nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kesempatan demi kesempatan, kami gunakan untuk boleh memperkenalkan Kristus Yesus kepada mereka semua, sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Tolonglah kami, supaya setiap kami juga menjadi pendoa-pendoa syafaat yang baik bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk bangsa dan negara. Tolonglah bangsa dan negara kami tetap dalam kendali Tuhan. Menjelang pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD, gubernur, wali kota, bupati, di tiap-tiap wilayah di seluruh Indonesia. Tuhan tolong, jangan ada kuasa kegelapan yang bekerja untuk mengacaukan negeri ini yang sudah aman, yang sudah terkendali. Karuniakan hikmat bijaksana kepada presiden, kepada aparat keamanan yang tersebar di berbagai provinsi di negara kami, supaya mampu mengantisipasi segala macam pergerakan-pergerakan yang akan membahayakan bangsa kami. Terima kasih untuk Suriah dan juga untuk Turki yang masih berduka karena gempa bumi. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu, supaya juga pihak Turki mau menerima bantuan-bantuan dari luar, dan bahkan mereka ini Tuhan dapat benar-benar terbuka untuk bantuan-bantuan dari luar, dan orang-orang di dalam juga boleh menerima bantuan dengan lapang hati. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami seminggu ke depan ini, termasuk yang tidak hadir, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu juga akan pulang, sertai di dalam perjalanan pulang, baik yang dekat maupun yang jauh. Pertemukan kami kembali di masa yang akan datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Inilah doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.